Ya assalamualaikum, nih orang udah nggak tahu diri guys. Udah nggak tahu diri. Hari ini ya dia itu ngelaporin Teknopi ke Polda. Ya bersama siapa? Nggak lain dan nggak bukan adalah Farhad Abbas. Ya aku yakin dan percaya ya ini Agus nggak dikasih tahu resikonya ngelaporin itu apa. Kalau nanti hasil laporan kamu itu nggak terbukti, ya Teknopi itu bersalah, kamu bisa dituntut balik. Kamu yang kena. Atas apa? Atas pencemaran nama baik. Itu yang saya baca di media, yang saya tahu. Jadi di sini Farhad Abbas sebagai kuasa hukum, bukan yang melaporin kamu. Maka yang kena akan adalah kamu. Hormat ya. Ini harus hati-hati kamu Agus ya. Ya. Makanya jangan asal aja gitu. Teknopi itu udah baik banget sama kamu, bukan bermaksud menguasain uang kamu. Dia hanya memonitoring. Kenapa kamu itu berpikirnya kan sejauh itu gitu loh. Ya, Farhad Abbas sudah bilang ya. Farhad Abbas ketika ke rumah kamu bilang, yang bisa menghentikan donasi itu adalah para donatur, para penyumbang. Ya kalau dibalikin ya Agus gak dapat apa-apa. Ya kalau memang itu opsinya, itu aja dilakukan nanti. Ya, mari kita dengerin berita-berita singkat yang sudah saya rangkum. Teknopi akan dibantu Bang Hotman Paris atas laporan Farhad Abbas terkait donasi 1,5 miliar yang jadi polemik. Farhad Abbas yang baru muncul menghebohkan dunia medsos dengan wacana melaporkan Teknopi dan Densu karena melanggar hukum dan hak Mas Agus atas donasinya. Ya, Densu gak jadi dilaporin ya. Densu gak jadi dilaporin. Yang dilaporin cuman si Teknopi. Tapi lucunya nih ya, lucunya kenapa? Apa alasan si Agus ini gak ngelaporin Densu? Katanya Densu itu baik Mas Farhad. Ya kalau nanti duitnya gak dibalikin sama Nopi, Densu yang bakal balikin lah ya. Kata lainnya ya berarti dia cuman mengharapkan uang itu juga kembali dapat dari Densu. Ya, karena ada apa-apanya. Ini kenapa ya saya berpikir ini sosok Agus ini pinter atau licik gitu loh. Ya, pinter atau licik gitu. Ya, polos gitu ngomongnya kan dengan mata yang tertutup akibat disiram air keras karena ulah mulutnya sendiri. Kemudian berdalih gitu, saya nih perlu dibantu loh. Saya nih korban yang saat ini sekarat gitu loh. Lucu kadang saya lihat si Agus ini. Kita dengerin lagi ya guys. Netizen pun banyak menyuarakan jika nanti masalah donasi ini beneran masuk ke ranah hukum, Bang Hotman Paris diminta agar membantu Teknopi dalam menyelesaikan masalahnya ini. Seperti kacang lupa kulitnya, Agus kini membongkar sosok Teknopi seenak jidatnya sendiri. Padahal semua berawal dari tingkah dia dan keluarganya yang tidak amanah pada donasi. Ya tidak amanah ya. Teknopi menyatutkan nama yayasannya. Ini Bang Farhadnya harus, aku nggak tahu ya pemikiran Bang Farhad itu kayak mana gitu ya. Dengerin apa nggak? Dia nonton apa nggak sih video Teknopi di akhir-akhir itu gitu loh, yang menyatakan ini akan dimonitoring, ini akan ditanggungjawabin sama yayasan gitu. Ini tetap menjadi hak sepenuhnya dari Mas Agus gitu. Yayasan itu bertanggung jawab loh Mas Farhad. Saya tadi sudah baca googling gitu ya, bahwa ketika duit itu disalahgunakan dan dituntut, ya dituntut sama donatur, sama penyumbang, itu Teknopi yang akan kena. Ya, jika disalahgunakan sama Agus, begitupun jika disalahgunakan sama yayasan. Aliran dananya kemana itu nanti bisa dipermasalahkan sama si penyumbang donatur, maka akan dipidana, kenanya pidana. Ya jadi di sini posisinya Mbak Nopi ini seperti apa ya teman-teman ya? Seperti telur di ujung tanduk. Ya, mau dikasihkan ke Agus, duitnya entah kemana-mana, duitnya nggak digunakan untuk pengobatan, malah hanya sekian 900 saja yang sudah beredar di media sosial, gitu. Jadi uang sebanyak itu untuk apa gitu? Untuk bayar utang. Kalau untuk bayar utang, aturnya donasi dari awal bilang untuk bayar utang, jangan untuk pengobatan. Untuk kelangsungan hidup aku dan istri aku yang tercinta. Ngomongnya gitu Mas Agus. Nah jadi netizen itu nggak terpikir, mindsetnya itu nggak, ini untuk kesembuhan Agus bisa lihat loh, kasihan dia gitu, untuk dia supaya bisa cari nafkah kan.
Karena keinginannya sangat, yang saya ingat sama Agus ini adalah saya bisa melihat itu ya, satu-satunya keinginan yang dikatakan dari mulutnya si Agus ini. Hati-hati Mas Agus ya, saya kira banyak sekali bukti rekaman yang gak bisa nanti kamu akan kena sendiri sih. Kalau aku bilang sih, karma kamu kena mata kamu. Yang kedua nanti kamu akan kena lagi, ajab lagi ya. Ya, dari telah memfitnah melaporkan Tenopi. Secara hukum, Yayasan Tenopi harus bertanggung jawab. Jika ada salah satu donatur yang melaporkan atas penggelapan dan penipuan, maka pihak Mbak Nopi yang juga akan terseret. Misteri Mas Agus sebut fungsi dari uang donasi yang dijanjikan Teh Nopi adalah untuk ini, dibongkar Farhad Abbas di depan netizen. Kasus donasi Agus semakin rumit dan kini Agus seolah-olah menganggap Teh Nopi sebagai lawannya. Padahal niat Teh Nopi itu bagus, mengawasi dan mengontrol penggunaan donasi. Namun Agus di depan Farhad Abbas berdalih saat pertama kali bertemu Agus, si Teteh menjanjikan bahwa uang yang terkumpul dari donasi dapat digunakan untuk pengobatan, beli rumah, untuk beli mobil, dan kesejahteraan Agus. Namun saya mengakuin Teh Nopi ada menyebut mau dibelikan mobil ya, mobil pickup kalau nggak salah ya, untuk transportasi ya. Tapi kalau untuk yang lainnya saya nggak tahu. Tapi yang intinya adalah donasi pengobatan ya. Kalau misalkan itu memang disebutkan, apakah ada saksi ya? Jangan fitnah dulu ya, jangan nanti jatuhnya fitnah. Harus ada bukti dan saksi. Kalau nggak ada bukti rekaman, mungkin bisa bukti saksi ya. Tapi kalau buktinya saksi, keluarganya Agus Dewe, keluarganya si Agus ya, kayak Wawa, istrinya ya, ya berat sih sebetulnya. Teman-teman masuk percaya memang gitu loh. Apalagi sekarang dia sudah menganggap Teh Nopi itu udah musuh, ibaratnya udah lawan gitu loh, yang harus dipenjarakan kan gitu kan. Air susu dibalas dengan air tuba. Lu udah makan duit 500 juta loh donasi itu lo Agus. Dapat duit dari yayasan juga loh. Saya berani jamin ya, entah kenapa ya, yang lu terima itu jauh sekali dari you nggak bisa bayar gitu kerjanya si Mbak Nopi gitu loh, Teh Nopi gitu, yang sudah bekerja keras sampai selama ini menyuarakan gitu. Walaupun memang dalam kontennya dia dapat adsense, dapat iklan, tapi nggak akan sebanyak yang kamu dapat gitu. Berapa persennya juga nggak akan nyampe ke situ. Di samping itu malah dia banyak mikirin orang-orang yang lain gitu loh. Dan kamu nggak mikirin ke situ. Teh Nopi dari mana? Teh Nopi tadi nampak saya baru bantu itu. Ya nggak pernah. Anda nggak pernah memikirkan itu. Donasinya yang Anda pikirkan, dan donasinya untuk pribadi Anda. Itu yang Anda pikirkan. Kenapa diungkit-ungkit gini? Mas Agus merasa direndahkan dan dihujat netizen. Kini Mas Agus dan Farhad Abbas akan perjuangkan donasi yang ditarik yayasan. Hanya ada satu kemungkinan, Agus nggak terima uang, kata Farhad, yaitu para donatur minta dana itu ditarik kembali. Misteri Mas Agus berikan, bagusan ditarik kembali ya guys. Ya, apa teman-teman juga ridho gitu, ridho duit itu tetap disalurin ke Mas Agus gitu ya. Karena ada dari pandangan pihak-pihak yang mewakili segelintir donatur, katanya itu bagusan dikembalikan ke yayasan, digunakan untuk kepentingan yang lebih membutuhkan ya. Kalau ke Mas Agus ya jatuhnya udah pasti ya, bukan pengobatan, melainkan untuk menyambung hidup, buat usaha, buat bisnis ya. Asal jangan untuk apa ya, bunga-bungakan uang ya. Kan kata si Farhad Abbas kan, mau untuk apa dia terserah ya. Jadi nanti jadi rentenir ayo. Kayak mana toh Mas Abbas ini? Duit donatur yang mulia, yang bersih gitu, niatnya yang baik, dipakai untuk apa namanya? Ya untuk rentenir katakan ya. Kan rentenir itu kan dananya besar, tinggal nyuruh orang kepercayaan, ya setorkan, ya cari nasabah, ya kan gitu, kayak koperasi juga ya. Bisa saja gitu loh. Apakah ini yang dimaksudkan sama Mas Farhad Abbas yang dibilang ya udah terserah aja gitu, mau untuk apa aja? Nggak gitu konsepnya sih Mas Abbas, Mas Farhad, nggak gitu konsepnya.
Ini dana umat, bukan dana pribadi Anda yang Anda serahkan kepada Agus secara pribadi, yang Anda katakan dari awal, Gus ini terserah lu untuk apa aja gitu. Ini dana umat mas. Umatnya udah berbicara, kecewa dengan Agus. Kok panjenengan masih ngeyel ya? Donasi pada Teknopi, Agus kini berharap bantuan Farhad Abbas untuk pengobatan. Mas Agus adalah sosok yang baik ternyata. Di depan Farhad Abbas, ia mengungkap sudahlah donasi itu untuk si Nopi aja. Dia yang sakit bukan saya. Ia juga berpesan kepada Bang Farhad Abbas agar menindak Nopi. Jangan Densu, dia itu baik. Dia mau gantiin uang kalau duit saya nggak dikembaliin sama si Nopi. Yang bener aja, baik-baikin nama Densu biar diganti 1 miliar gitu. Astaga, bagus Mas Agus minta tolong sama sosok Farhad Abbas. Kamu kan bilang Teknopi itu jahat, dan si Farhad mau laporin Teknopi dan Densu ke polisi. Mudah-mudahan keinginan mulia kamu mau berobat dikabulkan Farhad Abbas ya. Dia bisa kasih kamu ratusan juta bahkan miliaran karena kasihan lihat kondisi kamu. Mudah-mudahan Agus sadar Farhad itu nggak mempan dikadalin loh. Ya mudah-mudahan ya, apa yang dikatakan ucapan itu kan doa ya. Ya, terus Agus sudah bilang, saya udahlah kasihkan aja donasi itu ke Sinopi. Bukan saya yang sakit, dia yang sakit. Ya, itu bisa dipertanggungjawabkan nggak kata-kata itu, Mas Agus? Kalau itu udah terucap, dasar Anda melaporkan Teknopi apa gitu loh? Ya kan, teman-teman? Loh itu udah terucap sama dia. Ya udahlah kalau kayak gitu donasinya udah untuk Nopi aja. Nggak usah diributkan lagi. Gitu. Bukan saya yang sakit, dia yang sakit. Berarti kan di situ dia sudah menyatakan ya secara jelas ya, karena ada rekamannya. Bukan seperti Agus yang katakan di awal Teknopi bilang ini untuk beli rumah, ini untuk apa. Ini kan itu gak ada buktinya. Kalau ini ada buktinya nih si Agus yang ngomong katanya udah uang itu untuk Teknopi aja. Ada buktinya. Dan lantas Anda kenapa melaporkan, apa dasarnya? Ini muter-muter. Tapi satu juga nya ingin donasi itu kembali. Ini Mas Agus nampaknya makannya harus lebih yang bergizi Mas Agus ya. Jadi biar nggak muter-muter, nanti Anda kena jatuhnya kena nanti pencemaran nama baik ya. Anda kena karma, ajab diri karena telah memfitnah orang yang sudah berbaik hati ya, mau mengurus Anda ya. Tapi Anda balas dengan seperti ini. Misteri Teknopi akan menang lawan Farhad Abbas jika benar dilaporkan dan dipolisikan gara-gara donasi 1,5 miliar. Teknopi punya banyak bukti yang dimana pihak Agus jelas menyalahgunakan donasi dari dana yang dihimpun. Jadi jika melawan Farhad Abbas diyakini dapatlah menang. Dan nampaknya Teknopi ini terikat pada sebuah komitmen dan hukum di Indonesia yang jika dilanggar akan terkena pidana. Ternyata dalam hukum yang mengatur tentang donasi memang menjadi tanggung jawab yayasan atau penyelenggara. Donasi dari masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan kerugian uang negara tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi, namun dapat dilaporkan ke kepolisian dengan menggunakan pasal penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan atau tindakan pidana pencucian uang yang dapat dipenjara selama 4 tahun. Di sini jelas dasar Teknopi bertanggung jawab atas donasi itu adalah mutlak agar terlepas dari jerat hukum dan amanah para donatur. Amanah para donatur. Ini saya ingatkan, tadi saya baca-baca ya tentang masalah donasi. Donasi itu yang dihimpun sama yayasan itu memang tidak ada namanya korupsi. Korupsi itu ya diartikan ya jika uang yang diambil, yang dirugikan itu adalah milik negara yang dirugikan, maka jatuhnya adalah kasus korupsi. Nah jika yayasan bagaimana? Yayasan akan masuknya ke ranah penipuan gitu, penggelapan. Nah, itu akan masuknya ke sana. Nah siapa yang bisa melaporkan itu? Ya para donatur. Ya dari sini yayasan dan penerima donasi ini kan pihak-pihak yang mungkin yang merasa diuntungkan ya.
Ya, lebih diuntungkan lagi yang penerima udah pasti ya, karena dia yang mendapatkan uang donasi tersebut. Kalau yayasan nggak tahu, kayak Mbak Nopi dia katakan nol ya, tidak ada mengeluarkan uang, tidak ada mengambil uang sepeser pun dari donasi Agus, malah mengeluarkan uang gitu. Nah, disinilah yang saya herankan sama si Agus. Teknopi ya mengamankan nama baiknya karena memang ada melibatkan suatu hukum di dalamnya. Ya, diserahkan ke Agus, disalahgunakan, dilaporkan salah satu donatur. Nih, Yayasan Mbak Nopi menyalahgunakan, menggelapkan dan lain-lainnya. Kena Mbak Nopi. Penerimanya apa kena? Nggak tahu saya. Yang pasti yang di undang-undang katanya yayasannya yang kena. Makanya harus berpikir lebih dalam lagi. Harusnya Farhad Abbas memberikan edukasi kepada si Agus. Ini loh, yayasan punya tanggung jawab ini loh. Selain moral, dia punya konsekuensi hukum gitu. Jadi harus ditaati hukum yang ada juga si Gus. Kamu nggak bisa semena-mena dengan duit ini, karena ini adalah donasi yang melalui yayasan. Harus ada pembukuan. Ya, harus jelas nih keluarnya kemana. Apalagi nilai totalnya sebesar itu. Itu loh yang harusnya dididik sama Farhad Abbas. Ya, edukasi hukum ya, kalau dibilang ya, kepada si Agus, bukan malah memprovokasi, menyalah-nyalahkan Teknopi yang bilang kejam lah, jahat lah, ya, nggak berperi kemanusiaan lah. Waduh, udah salah sih menurut saya ya teman-teman. Agus, siap-siap ya. Allah telah memberikan kamu teguran, jangan sampai teguran kedua, ketiga, keempat, ya.